Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab 6 buah pertanyaan dari siswa. Yang pertama, soalnya negatif dalam kurung negatif 3 pangkat 6. Ini kelihatan sederhana sekali, tapi di sini banyak jebakan kalau tidak mengerti. Ini menunjukkan bahwa siswa ini yang salah menjawab ini berarti tidak mengikuti pembahasan materi dari bab 1 bagian pertama. Jadi di sini ada pangkat 6. Pangkat 6 ini yang dikalikan itu yang ini yang dalam kurung 6 kali. Artinya di sini negatifnya yang dalam kurung ini ada 6. Kalau 6 berarti negatif positif, kalau 2 positif, kalau 4 positif, kalau 6 berarti positif. Berarti kalau pangkat genap, waktu itu saya terangkan kalau pangkat genap secara otomatis yang ini akan jadi positif gitu. Jadi nggak usah ditulis lagi negatif ini karena ada 6 buah. Jadi di sini jadi positif gitu. Ini. Jadi langsung hilang saja lah. Kalau mau ditulis boleh, tapi kan capek-capek gitu kan. Jadi kalau 2, 4, 6, 8, 10, 100, sejuta, kokannya yang genap pasti jadi positif gitu kan. Waktu itu sudah saya terangkan di bab 1 bagian pertama itu. Kalau pangkatnya ganjil 1, 3, 5, 101, sejuta 1, sejuta 3 itu akan tetap negatif gitu di sini. Jadi yang membedakan pangkatnya ini harus diperhatikan. Jadi kalau lihat genap, pasti kalau bilangan negatif akan jadi positif. Nah, kalau pangkatnya ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, akan tetap negatif. Jadi itu secara otomatis saja. Jadi di sini udah langsung aja begitu. Kalau 3 pangkat 6 kan negatifnya apa itu dari mana? Ya ini yang di belakang kurung itu dia tidak bekerja, dia diem aja di sini. Yang di kuadrat, yang dipangkatkan itu hanya yang dalam kurungnya saja. Dia yang negatif, yang di luar tetap. Jadi semuanya negatifnya itu ada 7. Di dalam ini ada 6, luar ada 1. Jadi negatif. Yang ini positif, tapi dikalikan lagi dengan di luar ada negatif. Jadi negatif jawabannya. Jadi di sini jebakannya kenapa saya buat soal seperti ini, seperti min kali min aja gitu kan, jadi positif, jadi banyak yang menjawab ini 243. Itu jebakan aja ini. Makanya di begitu pertama membahas mengenai perpangkatan bagian pertama itu, di sini sudah saya tekankan sekali hati-hati dengan pengurangan. Kayaknya gampang, tapi disitulah banyak jebakan. Kalau penjumlahan nggak ada masalah, di pengurangan banyak sekali yang bermasalah gitu. Karena pengertiannya itu belum paham, jadi ketentuan-ketentuannya itu yang sudah saya terangkan waktu di bab 1 bagian pertama itu. Seperti di sini. Ini pangkat 6, berarti ini juga 6 kali minnya karena dalam kurung. Berarti ini udah aja langsung jadi positif. Nggak usah repot-repot. Lihat ini apa? Genap, bilangan genap. Ya udah, ini jadi positif. Yang ini gitu. Nah, yang 8-nya itu jadi 2 pangkat 3. Nah, pangkat dipangkatkan tinggal dikalikan. 3 kali 6, 18. 3 kali 18, 2 kali 6, 12. Ini 1. Walaupun tidak ditulis berarti ada 1 di sini. 1 kali 6, 6. Nah, ini. Di sini memang pangkat 5. Tapi di sini kan kalau 32-nya untuk pangkat 5 ini tidak dikalikan yang 5 ini. Yang negatifnya tidak 5 kali dikalikan karena hanya 32-nya saja yang dipangkatkan 5. Negatifnya tidak. Tapi yang negatif ini ada dalam kurung yang pangkat 6. Jadi ini ada 6 di sini dalam kurung itu ada 6 negatifnya. Dengan ini berarti ada 7. Kalau ini jadi positif, di luar ada 1 lagi berarti jadi negatif. Nah, yang 32-nya ini jadikanlah basis 2, pangkat 5. Pangkat dipangkatkan ya tinggal dikalikan semuanya gitu.
5 kali 5, 25, 25 kali 6, 150. Negatif ini yang dari luar ini tidak bekerja dia. Di luar tetap aja negatif dia, tidak berubah yang ini. Nah, untuk yang soal nomor 4, ini yang dipangkatkan negatif 4 itu hanya 3-nya saja. Artinya yang pangkat negatif 4 ini hanya yang 3-nya saja. Pangkat negatif itu jadi per. Pangkatnya jadi positif, tapi jadi per. Yang negatif ini tetap ada di depan sini. Tidak berubah walaupun pangkatnya 4. Kenapa? Ya karena begitu saya kasih soal dulu langsung tidak pakai kurung. Hanya memang kalau yang tidak mengikuti arahan saya, keterangan saya ya, kalau hanya menerima PowerPoint-nya saja tidak akan mengerti, gitu. Tidak paham ketentuan-ketentuannya ini. Jadi kalau ingin negatif 3-nya dipangkatkan 4, ini harus diberi kurung seperti ini. Diberi kurung. Kalau tidak diberi kurung, jadi hanya 3-nya saja yang dipangkatkan itu. Pangkatkan min 4. Pangkat min berarti jadi per, jadi positif. Jadi jawabannya ini. Kenapa? Inilah jebakannya, bukan jebakan, jadi ketentuannya gitu. Ketentuannya yang harus siswa ketahui. Jangan asal-asalan aja gitu. Jadi ketentuannya. Nah, ini ada nomor 4 dengan nomor 5. Ini tidak diberi kurung, ini diberi kurung. Kalau diberi kurung berarti semuanya ini juga minnya ini dipangkatkan min 4. Kalau pangkatkan min 4 berarti min itu jadi per. Jadi pangkatnya 4 ini positif. Yang 16 jadikan 2 pangkat 4. Jadi minnya ini ikut dikalikan 4 kali. Kalau minnya 4 kali ngapain tulis banyak-banyak, udah aja hilang jadi positif gitu. Tinggal aja ini dikalikan pangkat dipangkatkan 4 kali 4 16, 2 kali 4 8. Nomor 6 ini tinggal jadikan aja perpangkatan 32, 16, 64-nya jadikan perpangkatan. 32 itu 2 pangkat 5, jadi kalian harus sudah betul-betul paham 32 itu berapa pangkat berapa, 16 itu berapa pangkat berapa, 64 itu berapa pangkat berapa. Ini tinggal dikalikan aja, pangkat dikalikan. Pangkat dipangkatkan itu berarti pangkatnya dikalikan. Berarti 5 kali 3, 15 bagi 5 berarti 3 ini. 2 pangkat 3 ini 4 kali seperempat ya 1. Berarti ini. Berarti tinggal dicoret 6-nya udah tinggal 5. Ini seperti ini. Ini berarti basisnya ini pangkat 1. Pangkat 1 ya tinggal dijumlahkan. 3 tambah 1 berarti jadi 4. Nah ini 2-nya ada 4, ini 2-nya ada 5. Dipecah aja yang 5-nya jadi ini. Ini sama, jadi dicoret aja ini. Tinggal ini. Nah itulah kan jawaban dari 6 pertanyaan yang diajukan saya. Ini menunjukkan bahwa siswa yang mengajukan ini tidak mengikuti pertemuan pada bab ke-1 bagian pertama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.